أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Bapak Muhtaramin, para alim, para kiai yang saya ikuti Muhammadul Hasan ikut. Wabil khusus Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jakarta, dari Jakarta, yang asli orang Kudus yang saya hormati. Yang kami hormati Ibu Tinu Andrianti Asyandu sebagai selaku Direktur Eksekutif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau yang disingkat MADI dari Jakarta. Tidak lupa Ibu Rifah Maskur, Ibu Rifah Maskur yang dalam hal ini membantu kami untuk kita semua bisa bersilaturahmi bersama Pak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali dan Ibu Tinu yang membantu kita semua. Beliau Bu Nur Rifah Maskur ini sebagai pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Terima kasih Bu Nur sudah dibantu kita semua. Yang kami hormati, tidak lupa para romayai, pengurus pondok pesantren yang ada di wilayah Kudus dan sekitarnya yang hadir pada siang hari ini, serta para teman-teman pimpinan, para dosen saya Kudus yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim dalam forum group discussion tentang penggalian potensi masyarakat atau umat Islam dalam rangka untuk menggali potensi teknologi informasi yang ada di pondok pesantren. Semoga forum ini merupakan forum yang terbaik untuk kita semua, memberikan banyak manfaat untuk kita, baik untuk saya Kudus, untuk pondok pesantren yang ada di Kudus, dan juga untuk kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kelak dunia. Bapak Ibu semua, Bapak Dr. Haji As'ad yang saya hormati, pertama saya dalam hal ini mewakili Bapak Ketua TNI Kudus. Pak Ketua TNI Kudus pada siang hari ini tidak bisa hadir di forum ini karena hari yang sama ini ada acara daring, yaitu pelantikan atau serah terima pengurus resimen mahasiswa. Dan untuk melantik resimen mahasiswa karena membacakan SK dan melantik itu memang nanti dari Kodim dan dari Ketua STAI, sehingga karena acaranya sama-sama jam 9.30, dan ini akhirnya untuk yang mendampingi beliau Bapak As'ad ini diserahkan kepada saya dan Pak Ketua STAI Bapak Dr. Haji Fakhrul Mufid tadi kirim salam untuk kepada Pak As'ad dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau tidak bisa mendampingi, insya Allah nanti mungkin setelah acara ini Pak Ketua STAI Pak Dr. Haji Fakhrul Mufid nanti bisa bertemu dengan Pak As'ad khusus mungkin di lantai 2 atau di transit setelah acara pelantikan yang sudah selesai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah kita diskusi bersama dengan fokus utama bagaimana kita mengelaborasi, mengkritisi, mengembangkan internet itu bisa diberdayakan di pondok pesantren. Nah, kenapa ini kita lakukan dan kenapa ini stay dan melaksanakan begitu? Karena
saya melihat antara STAIN dan pondok pesantren ini memiliki dua kesamaan atau satu kesamaan yang dalam menjalankan dua hal. Pondok pesantren dan STAIN itu sama-sama lembaga agama yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengembangan keilmuan dan fungsi dakwah Islam. STAIN Kudus juga punya fungsi pengembangan keilmuan dalam artian mengkaji, menggali, melaksanakan proses perkuliahan kepada mahasiswa. Selain itu juga punya fungsi dakwah, bagaimana mengembangkan, mensosialisasikan tentang Islam supaya Islam itu betul-betul menjadi agama yang rahmat lil alamin. Dan dua peran itu saya yakin dan saya rasa punya kesamaan dengan pondok pesantren, karena pondok pesantren juga melakukan proses pengembangan ilmu, yaitu melakukan proses pembelajaran kepada para santri dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Dan saya yakin tidak hanya itu, pondok pesantren juga memiliki misi dakwah, bagaimana mengawal, mempertahankan, dan mensosialisasikan tentang nilai-nilai Islam itu ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena ada dua fungsi yang sama antara STAIN Kudus dan pondok pesantren ini, maka sangat tepat kalau STAIN Kudus ini mengundang Bapak Ibu semua, para santri, para romo yai, untuk bisa hadir di forum ini dengan menghadirkan orang-orang yang sangat tepat pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, yang beliau ini sejak kecil sampai sekarang juga dari santri, dulu santri, sekarang malah lebih santri. Sehingga orang yang sejak kecil santri, sekarang santri, memberi pencerahan kepada para santri, ini sangat tepat sekali menurut saya. Dari sisi ilmuwan, Pak. Dari sisi kedaerahan, Pak As'ad ini juga tidak asing bagi kita. Ini saya berpendapat ini dekat di hati, tapi jauh di mata, dekat di hati dari Pak As'ad. Jadi beliau di Jakarta tiap hari, tapi orang Kudus. Mencoba, gulang tepus. Karena gulang tepus. Jadi gulang tepus sama STAIN kan hanya berapa kilo, berapa meter gitu. Dari aspek itu memang dekat sekali. Dari sisi hati nurani dekat sekali, tetapi karena tugas, karena kesibukan, Pak As'ad ini beliau dari Jakarta, sehingga memang Jakarta Kudus juga. Nah, beliau ini memiliki kompetensi dari sisi keilmuan, dari sisi kepesantrenan, ini sangat tepat, sehingga nanti pada hari ini beliau akan memberikan perjalanan kepada kita, memberikan semangat, memberikan motivasi terhadap para santri kita semua. Dan yang kedua juga nanti diskusi ini akan disampaikan juga pemateri Ibu Tinu Andrianti Asyando ini. Bu Tinu ini memang spesialis masalah teknologi informasi atau internet. Nah, kenapa kok ambil tema seperti ini? Saya melihat bahwa pesantren ini karena memiliki peran keilmuan dan dakwah, yang namanya pengembangan keilmuan dan dakwah ini tidak bisa hanya disampaikan melalui forum-forum tradisional. Ceramah-ceramah di forum juga sudah saatnya kita kembangkan. Bukan berarti ceramah itu jelek. Ceramah kemudian Facebook tatap muka seperti ini itu perlu dikembangkan dalam rangka untuk merespon dinamika kebutuhan masyarakat. Salah satu pengembangan model dakwah itu diantaranya bisa melalui media teknologi informasi, dalam hal ini internet, komputer, jaringan internet dan lain sebagainya. Alangkah indahnya saya membayangkan kalau umat Islam, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga agama, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, ini bisa mengoptimalkan internet sebagai media sosialisasi Islam, media pengembangan ilmu, dan juga media dakwah. Karena sekarang ini orang itu mungkin datang berduyun-duyun ke lapangan mendengarkan pengajian mungkin sudah malas sekarang ini karena kesibukannya luar biasa. Alangkah indahnya kalau dakwah Islam itu
pesan-pesan Islam itu disampaikan melalui jaringan internet. Orang bisa baca dari HP, bisa baca di dalam kamar, bisa baca di dalam masjid dan segala macam itu, sehingga ini Islam bisa lebih dipahami secara utuh oleh umatnya atau pemeluknya dan juga masyarakat. Nah, maka peran internet di sebuah pesantren menurut saya sangat-sangat penting, sangat-sangat pokok dalam rangka untuk bagian dari pengembangan dakwah Islam itu, sehingga pesantren ini tetap selalu mengikuti perkembangan zaman, baik dari sisi materi, baik dan juga sampai kepada pengelolaan pesantren itu. Nah, ini salah satu asbabun nuzulnya kenapa kami laksanakan forum ini. Kita menghadirkan Pak Dr. As'ad, Bu Tinu dengan dimediatori Ibu Rintah Maskur ini, sehingga nanti bisa untuk memberikan manfaat ini. Dan harapan kami adalah forum ini kami berharap tidak pertama dan terakhir, tetapi forum ini akan menjadi pemula, pertemuan awal di antara kita untuk pemberdayaan pengembangan pondok pesantren yang ada di Kudus dan juga di sekitarnya. Karena Pantura ini, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora ini paling banyak pondok pesantren, sehingga ini dapat dikatakan wilayah berbasis pesantren atau kota santri, wilayah santri, sehingga ini memang perlu memberdayakan sarana teknologi yaitu internet. Jadi itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Pak As'ad, Bu Tinu yang bisa rawuh pada siang hari ini, dan kami atas nama pimpinan Stadion Kudus, apabila dari teman-teman, dari panitia, dari pimpinan pada siang hari ini mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam penerimaan dalam segalanya, kami atas nama pimpinan Stadion Kudus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan, terutama Pak Dr. As'ad dan Bu Tinu. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Bapak Dr. Sedi Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sha'nik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wadul abaina wadul awratina wadul baru asaina ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Ghafar. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinaabah. Allahumma ya Allah zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan ya Allah. Allahumma arshidna ila khair wa ba'ina min syarri Allah. Allahumma arshidna ila khair wa ba'ina min syarri Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'ruf. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender STAIN Kudus bekerjasama dengan pengelola nama domain internet Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara diskusi dimulai, perkenankanlah pengelola nama domain internet Indonesia menyerahkan kenang-kenangan kepada Ketua STAIN Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua STAIN Kudus, dan kepada Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, Wakil Ketua PBNU, kepada Bapak Dr. Muhammad Saikan SAG MPD dan Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, dimohon menempatkan diri. Selanjutnya diskusi dengan narasumber Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali, Wakil Ketua PBNU, dan Ibu Tino Andrianti Asyanto selaku Direktur Eksekutif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia akan dipandu oleh Ketua Pusat Studi Gender STAIN Kudus. Kepada Bapak Nur Said SAG MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua STAIN dan jajaran pimpinan STAIN Kudus, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ali As'ad atau Bapak Kiai Haji As'ad Said Ali, Wakil PBNU, Ibu Tino Andrianti Asyanto dari Direktur Pandi, Ibu Nur Ifah juga fasilitasi kita bisa ketemu beliau-beliau yang beramal hebat. Terima kasih, dan di sini juga hadir Mas Khairul Afif ya, tim dari Pandi. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang penting saya sampaikan di sini sebelum mengawali diskusi adalah ini kita kehadiran dua orang yang sangat hebat dan saling melengkapi. Bapak Kiai Haji As'ad Said Ali ini adalah, saya kira kalau dihubungkan dengan citra masyarakat Kudus yang Gus Jigang ya, bagus akhlaknya, kemudian mengaji, rajin mengaji, santri ya, gang itu ada semangat entrepreneur. Nah, Bapak Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali ini adalah bisa dibilang sebagai profil Gus Jigang yang sukses. Oke, itu kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Kita akan mengaji dengan beliau, memberikan inspirasi, mengambil inspirasi dari beliau. Kemudian yang kedua, Ibu Tino Andrianti Asyanto ini adalah juga orang hebat dalam berkumpul dengan teknologi informasi. Dan di situs yang berbasis ID seluruh Indonesia, itu kebijakannya di tangan beliau. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Ibu Tino Andrianti Asyanto yang didampingi oleh Mas Khairul Afif ya, nanti akan menyampaikan tadi tentang itu. Terus terang bagi dunia pesantren, masalah IT ini merupakan problem yang masih asing. Tapi meskipun asing, saya kira perlu kita masuk. Mau tidak mau, pesantren harus mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya di pesantren saya masih ingat betul ya sebuah prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi syarif wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, IT sebenarnya adalah mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik kita ambil, yang lama tetap kita lestarikan, yang baru harus kita ambil ya. Dari manapun kalau itu telur ya kita ambil, meskipun dari dubur ayam ya kita ambil, itu istilahnya analogi. Nah, teknologi informasi saya kira kalau kita tidak mengikutinya ya kita akan menjadi penonton.
Ada sebuah buku, kemarin saya baca sebuah buku cukup menarik ya. Kenapa Yahudi itu minoritas kok begitu mendominasi dunia? Ternyata kuncinya juga adalah beliau menguasai teknologi informasi, termasuk ya bisnis yang berbasis teknologi informasi, sehingga kita menjadi bahan pemberitaan tetapi tidak membuat berita. Nah, kita harapkan melalui forum ini pesantren tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pelaku perubahan dunia sebagai agen of social change, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Romo Kiai Haji Hasyim As'ari. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita ada dialog juga teknis bagaimana kita mengenal Andi, nanti kita akan mendengarkan sekilas paparan dari Bapak Dr. Kiai Haji Said Ali yang nanti akan disambung oleh Ibu Tino Andiano Asianto Andianti Asianto. Oleh karena itu supaya waktunya masih cukup, kita sampaikan yang pertama kesempatan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Said Ali untuk menyampaikan pesan-pesannya terkait bagaimana membangun pesantren yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa memberikan agen of social change. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Said Ali, kami persilakan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Islam dinan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Hadratul Parmin, Pak Wakil Rektor Dr. Muhammad Syekhan, yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, pengasuh pesantren, yang saya hormati Bu Tino dari Jakarta yang berbaik hati mau bagi-bagi IT kira-kira telepon komputer. Yang saya hormati Bu Nur Hikmah, ini putranya almarhum Kiai Maskur, tahun 6 bulan ketua NU di Kudus ini. Kakaknya namanya Habib Maskur itu ketua NU di SMA Negeri Kudus dan saya jadi anggotanya. Bagian saya main voli di rumah kapal sana, jadi saya orang Kudus, SMA-nya di Kudus, madrasahnya di Kudus. Kemudian bapak saya membolehkan saya kuliah syaratnya di pesantren juga, jadi di Merdeka Jamaja, tinggalnya di Kiai Ali Maksum Kreatif juga. Jadilah seperti ini. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan para kiai, para ulama, para calon penerus pesantren. Waktunya sedikit, jadi saya langsung to the point. Pesantren itu penting sekali, pertanyaan besar sekali, dan sistem pendidikan semacam pesantren ini khusus Indonesia. Saya tidak bercerita, saya bandingkan di tempat lain, selama di Timur Tengah juga nggak ada yang pesantren sebesar Indonesia. Tidak masuk Kiai Kahtalu, ya Ahmad Kahtalu yang mufti dulu, itu juga orang Indonesia banyak belajar di sana. Jumlahnya paling berapa? 500 orang. Dari almarhum Sayyid Ramadan Al-Buti juga nggak banyak. Ini yang luar biasa, Indonesia luar biasa. Dan pesantren yang saya pelajari, yang saya alami itu bukan sekedar ngurus pendidikan ilmu, bukan sekedar ngurus dakwah, tapi ngurus masyarakat. Ini yang tidak ada di tempat lain. Kalau kita sekarang punya negeri seperti ini, itu memang kuncinya di pesantren. Kuncinya di pesantren. Kenapa saya katakan demikian? Saya tulis buku dan mau selesai mengenai
Al-Qaeda di Indonesia, dunia atau di Indonesia dan di Asia Tenggara, saya simpulkan bahwa dunia Islam itu belum ada yang punya nizam, sistem politik pemerintahan yang mapan. Yang ada baru dua, di Saudi sama Indonesia. Saudi pakai sistem Wahabi, Wahabilah, yang dari tahun 32 sampai sekarang mapan, rakyatnya makmur, tidak pernah ada gejolak. Yang kedua Indonesia, sistemnya itu bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara yang menjunjung tinggi berdasarkan moral agama. Lah, sana madzhab Wahabi lain, yang lainnya nggak ada. Ya, kalau muslimin nggak ada yang bikin sistem di mana-mana, hancur. Satu pun nggak ada. Dia tunjukin satu nggak ada. Sekuler di Turki gagal, sosialis di Mesir gagal. Ikhwan belum ada. Yang satu ada Pakistan, model Ikhwan Muslimin. Tapi ribut. Dia menetapkan hukum Islam sebagai hukum negara, hukum termasuk hudud. Apa yang terjadi? Ketika Yairul Haq mau narik zakat, yang Syiah protes, tidak, itu bukan wilayah publik, wilayah pribadi, tidak didengarkan. Mau hukum rajam dia, tidak ada dokter pun yang mau tanda tangan hukum rajam, gagal juga. Jadi yang benar seperti kita ini, kita di pesantren ini mengikuti para wali. Pesantren itu kan untuk mendidik para tabi. Lah masjid kita itu kan, kalau pesantren perhatikan, ada masjid yang di dalam tempat sholat, ada serambinya. Yang di dalam tempat sholat, yang serambi untuk pengadilan agama dan adat. Hukum kita adalah agama dan adat. Nah, yang hadir yaitu para kiai-kiai pesantren di situ ahli fikih, makanya fikihnya pakai yang sederhana, takrib, bulughul maram dan sebagainya seperti itu. Jadi kita dari dulu negeri seperti ini, hanya dulu tidak dinamai Pancasila, sekarang dinamai Pancasila, itu aja lah. Ya. Ini kalau dulu lebih lanjut sangat dalam sekali, tapi ya, apa yang terjadi? Saya pernah ke Afghanistan, dikumpulkan ulama dari 12 provinsi. Satu provinsi ada 5 orang, jadi 60-an orang, 12 kali 60 orang. Mereka minta kita bicara soal negeri macam Indonesia ini. Pertanyaannya yang moderatornya Pak Muhammad yang mengatakan demikian. Saya tidak harus ngerti kenapa kok Indonesia banyak agama, sukunya banyak, puluhnya banyak, jumlah banyak bisa nyatu. Kami yang 6 suku nggak bisa nyatu, satu agama pada Islam. Itu kenapa? Saya bilang kamu punya wali, kamu nggak punya gitu. Datanglah ke sini, ada 13 ulama bulan Juni ke sini, bulan Juni ya. Juni ke sini, tak bawa ke Museum RU di Surabaya, kemudian tak bawa pesantren di Jogja namanya itu Pak Pandanaran sama DKI Nur Iskandar di kita aja ya, biar tidak bosan nanti baru namanya kebelakangan Bapak IT-nya belakang menarik ya Pak ya gitu. Nah, terus saya belum museum RU di Surabaya ini yang sepakat. Kalau ada Muhammadiyah berita dikit tanggap dia. Dikit aja nggak apa-apa. Iya teman saya Muhammadiyah semua nggak apa-apa. Nah, terus bisa tak tunjukin surat atau Syekh Hasyim Asy'ari kepada Raja Abdul Aziz tahun 26. Kemudian jawaban Raja Abdul Aziz di situ. Intinya permintaan kebebasan bermadhab di mana Masjid Nabawi dan Mekah. Yang kedua, makam Rasulullah tidak dibongkar. Dijawab maaf, itu di perintah itu. Nah, suatu saat saya ketemu di Istanbul tahun 2011, diundang ke sana dengan dari Syekh Al-Azhar, Mufti Bosnia, Jordania, tuan rumahnya si Syekh Hisham Kabani, Dr. Syekh Hisham Kabani yang sering ke sini. Waktu makan siang 12 orang itu saya mengatakan demikian. Dia berdiri, saya tuan rumah berdiri terima kasih atas kehadirannya. Saya akan katakan kita ini sebagai orang Arab, hanya yang orang Indonesia satu aja dari Asia Tenggara. Pakistan ini datang juga Arab juga karena turunan Arab gitu. Dia bilang jangan Anda remehkan Indonesia, dia bilang
Dia mengatakan apa yang dilakukan orang Arab ini, yang lebih pintar ilmunya di orang Indonesia, ketika makam Rasulullah mau dibongkar, ketika ibadah di Masjid Nabawi Mekah mau hanya pakai satu madhab saja. Mafi saya dia bilang, lakala walahiwa dia bilang itu, tidak ada kata, tidak ada dialog, diem aja orang Arab. Datanglah kakeknya Asatri ke Mekah, nuntut, berhasil. Ya kita itu tahun 2006. Ketika Mbah sayangnya kayak Nabi, nggak jadi berangkat ya, mestinya berangkat dulu. Yang terjadi apa? Kita itu nggak diundang NU, nggak diundang. Yang di sini yang datang ulama mujadid, ulama pembaru tuh. Kita nggak diundang, datang sendiri, membawa surat. Yang mujadid nggak, yang mujadid itu ya ulama pembaru mau bikin khilafah seluruh dunia. Dari Mekah, Mesir gagal semua. Dan kita tidak bicara soal khilafah, dan tidak kedua sembadan dipenuhi. Itu dia bilang ini Indonesia yang dianggap ramai. Dia bilang pimpinan dunia akan di sana. Mungkin karena ada pesantren itulah. Ini saya provokasi aja. Saya orang pesantren apa namanya, walaupun saya diberi kiai, tapi saya nggak kiai, saya nggak punya pesantren kok ya. Tidak pengen kiai. Salahnya yang manggil jangan salah. Saya hanya pecinta ulama, ya tak kiai itu cukup lah. Atau khatibul ulama cukup, tidak usah kiai lah apa-apa ya. Itu yang pertama. Jadi yakin bahwa kita adalah kata Kiai Pak Santa kita ashabul haq. Pesan itu kita penerus ajaran para wali, dan insya Allah tadi yang ulama Afghanistan setelah datang ke sini menengok Pandanaran sama Kiai Nur, apa heran dia, bagaimana mungkin 2000 orang berdiri tangannya begini kan, ngaku rancang, dia melihat orang bukan mukanya, dadanya dilihat, nggak boleh lihat mukanya, ta'zim kepada ulama. Ini dunia nggak saya sudah datang ke 2-3 negara, nggak ada selain Indonesia. Bagaimana mencetak seperti itu? Saya bilang, ya itu kita punya wali tadi, lain lagi ini. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Salah satunya itu Maulana Palamuddin, dulu Menteri Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Menterinya namanya Maulana Taliban, menteri zaman Taliban, tapi sudah tobat, ikut pemerintahan sekarang. Dia mengatakan kalau pulang akan bikin Nahdlatul Ulama, udah bikin. Saya mau diajak meremiskan ulama Nahdlatul Ulama Afghanistan itu. Iya. Karena apa? Saya bilang waktu itu, jadi ulama di sini tidak hanya ngajar ngaji. Kalau di kampung ada orang datang, sebisanya, ya saya pernah batin di Rois itu, bisa datang ke sana kan, datanglah 7 orang itu saya nungguin kan, datang ke batin, kasih apa, bawa air. Saya tanya Kiai, tapi mesti nanya gini, udah tetap belum? Sampun, kasih minum aja didoain gitu, terus udah tetap belum? Nah ke dokter nanti ya, tak doain juga, kasih uang. Jadi itu dokter. Saya tanya Kiai dunia itu Rois, buatan itu waras aja itu buatan Pak Kiai. Iya penting taubati Pak Asad, wajiban ulama gitu. Waras orang harus dialah gitu. Jadi itu udah Kiai. Jadi fungsi Kiai itu banyak dan jangan dipandang remeh. Makanya saya tidak pernah mendengar rapat Kiai, karena itulah fungsi itu. Dan termasuk negara begitu itu. Kalau ada pemilu itu datang semua itu. Ya ke NU datang semua itu. Nggak tahu si ini macam-macam itu datang semua. Entah Prabowo, Jokowi. Siapa datang semua itu? Karena itu pentingnya dari kalau NU, PBNU kan pesantren gede, ngumpul aja kan. Tapi PBNU nggak ada pesantren, ya nggak ada gitu. Tetap pesantren yang nomor 1. Itu jadi inilah pentingnya pesantren. Tetapi pesantren menghadapi suatu dunia yang berubah, namanya al-ulama, globalisasi. Salah satunya itu melalui IT ini. Di IT itu yang bayar, yang itu di YouTube itu yang bagus ada, yang jelek ada. Kalau mau lihat Habib Syekh, YouTube ada semua, Gus Dur ada semua.
yang baik. Ada juga yang jelek, itu yang suka ngafir-ngafir ke orang ya ada di situ juga gitu. Yang bid'ah-bid'ah ada di situ juga. Nah, kelemahannya itu kalau ini kelemahannya ya, kalau yang kita 10, yang bid'ahkan tadi bisa 50. Ya. Jadi kalau pesantren punya itu semua, maksud itu semua kita 1000 berkali 50 kita menang gitu. Itu yang harus bahwa dakwah melalui pesantren itu tetap paling penting, dan melalui IT itu bisa demikian pentingnya karena pertempurannya di udara. Kita dalam suasana ghazul fikr, perang pikiran, perangnya di udara dan di darat. Di darat kita bisa atasi, di udara yang perlu diperkuat jalan satu-satunya adalah melalui IT. Ada satu orang Korea sekarang masih ngantor di rumah di kantor saya, nggak bayar karena diusir oleh majikannya ahli IT. Pak, saya bisa enggak bahasa ngantor di tempat Bapak, saya lagi berjuang supaya hak saya dikembalikan. Bisa. Berapa bayarnya Pak? Enggak usah bayar, saya bilang. Nah itu kan mobil itu gitu kan. Kemudian 3 dia datang, Pak, seenggaknya aku nggak bayar, apa yang bisa saya berikan kepada Bapak? Saya nggak perlu apa-apa dari kamu kok, saya nolong kamu. Orang no ikhlas. Dia bilang, kalau tak bikinkan YouTube gimana? YouTube, saya nggak tahu maksudnya itu. Nah, Pak, nanti di situ Bapak isi macam-macam, ya bikin aja lah, bilang gitu. Asal nggak bayar. Iya kan? Saya nggak minta ya. Kalau minta itu enggak, saya nggak pernah minta. Kalau beri iya, kalau minta enggak. Nah, IT juga berdagang, Pak. Pesantren juga bisa berdagang kan. Ini putus Gus Jigan itu benar. Gangnya benar tadi, Pak. Ya, udah di setelah modal saya. Nah, Pasar Kliwon itu satu saat saya ke Pekalongan, ke cabang NU Pekalongan. Di Pekalongan itu bendaranya itu kaya, pakai bendara kaya, punya pabrik semua. Saya bilang pabrik garmen yang satu pakai batik. Kamu mau lempar kemana barang ini? Satu ke Pasar Kliwon Kudus, Pak. Yang kedua Pasar Klewer, yang ketiga Mangga 2 Jakarta. Loh, kenapa Pasar Kliwon Kudus? Iya, Pak. Dan satu tak tahu juga ya bendara, wakil bendara. Dibiar lemparnya Pasar Kliwon juga. Memang ada apa? Satu saat sama berkesini Mas Kliwon, rupanya dari Pasar Kliwon itulah sekarang sudah menjadi pusat grosir kedua terbesar Jawa Tengah setelah Pasar Klewer. Itu Pak, saya ngerti nggak ya? Ngerti kan? Nah, ini saya Jakarta ngerti gitu. Jadi rupanya itu barang dari Kalongan macam-macam dibawa ke Kudus, dari seluruh Jawa Tengah lah, dari Kudus. Dari Kudus itu dilempar ke mana? Kalimantan, sampai ke NTB, sampai ke Papua. Ada barang dari Pekalongan yang lainnya dari Kudus. Ceritanya itu orang itu suka ngelayat kan kemana-mana, Kalimantan, dagang tuh. Nah, lama-lama itu, salah satunya kan peran IT. Mereka dengan IT bisa menawarkan barang kemana, mereka datang, barangnya misalnya di Pekalongan pakai IT, dari Kudus pakai IT, yang minta dari mana, ya ambilnya udah dari Pekalongan langsung sana. Jadi ini orang Kudus memang banyak akal. Orang itu banyak akal, jadi kalau setahun ini menjadi universitas sudah saatnya. Nah, cerita sekolah ini satu saat tahun 73-an kira-kira ada rapat di sekolah itu. Sekarang Sanega Sultan Agung, istri saya dulu di situ sekolahnya. Itu dijodohkan bapak saya, ibu saya aja mau. Nah itu santri dan Surabaya mau kan. Sekarang udah pacaran nanti nggak jadi. Jadi aja gampang. Ya kayak gender ini kan karena gendernya IT dihubungkan dengan gender dulu juga saya. Nah nanti kita ngomong gender sebentar. Yang intinya bahwa pusat grosir tadi, dan pesantren itu juga penting ya. Kalau ada network antar pesantren, jaringan pesantren, ada jaringan gus-gus kan. Jaringan pesantren itu jadi organisasi dalam bentuk melalui media bisa, basis
basis bicaranya itu. Kenapa? Jadi sekarang saya gagas. Jadi ya, kita ini lawan kita yang nomor satu itu bukan Wahabi, bukan Syiah. Semua itu saingan kita. Tapi nomor satu bukan itu. Itu neoliberalisme itu. Fundamentalisme pasar bebas yang ingin menguasai kita. Ekonomi mau diambil semua. Alfamart itu sampai kampung-kampung. Bagaimana menghadapinya? Kita harus menjadi kelompok usaha bersama, pesantren. Bukannya simpan pinjam koperasi, harus menjadi retail. Di Surabaya udah mulai, misalnya ini ya, saya kan harus memberikan pencerahan kepada umat ya. Kalau kiai biasa malah nggak bisa, ini saya yang kiai nggak biasa malah bisa. Jadi kalau kita 1.000 orang kumpul jadi satu, taruhlah kita iuran wajibnya 500.000 atau 1 juta, gampang hitungnya. 1 juta kalau 1.000 juta, 1 miliar. Itu kita bisa bikin satu warung berbasis IT, itu kembali IT juga. Profesional, diserahin banyak profesional ahlinya. Nah, itu nanti datang barang-barang, kita beli di atas 1.000 orang itu, usaha. Nanti walaupun wajah 1 mm ya, kita akan konsignasi kan, mereka naruh barang, blok akan kecil besar. Dengan inilah kita bisa ngelawan yang namanya benda-benda dari luar itu gitu loh. Lawan dalam artian kita jangan habis. Inilah satu fikrah yang kalau bicara ini kita nggak pernah berhenti soal ekonomi ini. Kalau ini bisa lahir dari Kudus, saya senang sekali karena yang bisa jaga hanya orang Kudus, sama Pekalongan, sama Solo. Orang Pati tidak begitu bisa. Tidak ada orang Pati ini kan ya. Kudus saja lagi. Nah, kemudian jadi Bu ya, itu benar bagi pesantren, mau tak mau pesantren memang perlu IT. Nabi tidak mengharamkan kok. Contohnya apa? Enggak mengharam teknologi. Contohnya ketika sahabatnya izin kepada Nabi, saya akan mengawinkan 2 kurma, bibit kurma menjadi 1 sebagai. Dia bilang, ya antum alam yang bertunyakum. Silakan aja. Itu contoh bahwa Nabi mempersilahkan inovasi dalam teknologi. Muhammad Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga ya, Saudi Arabia itu paling kepok, susah. Tahun 62 bikinlah Raja Faisal bin Abdul Aziz, anak raja yang nomor 2 Abdul Aziz. Kan Raja Abdul Aziz, kemudian Raja Saud, kemudian Raja Faisal itu. Dan bikin televisi. Baru seminggu dibakar televisi itu. Yang bakar apa? Ya ulama-ulama Wahabi. Ngomongnya wajib pelan-pelan. Jangan keras-keras itu apapun namanya, madhab kita harus akui ya, jangan. Yang di sini Wahabi yang sesat, siapa yang benar di sana gitu. Dan dibakar. Raja itu mengumpulin para ulama, ibarat ulama yang besar yang dikumpulin. Raja Faisal mengatakan demikian. Saya kumpulan ini ingin muhasabah dan sekaligus juga dialog. Sebelum dialog saya akan membaca dulu. Saya pinjam kacamata salah satu ulama pimpinannya di kacamata. Dibaca lah. Nador, ini kan nador bahasa Arabnya. Nah, ya. Terus membaca, pura-pura baca sebenarnya. Oh, ini gini bacaannya dijelasin. Kembalikan kan kacamata. Saya mau nanya, kiai ulama, nah, ini haram apa enggak? Apa bid'ah apa enggak ini kira-kira gitu kan? Ya enggak. Itu kan manfaatnya besar, masalahnya besar. Nah, itu Islam itu masalah itu ya, rahmatan lil alamin. Kalau gitu televisi gimana ya? Kan itu malah satu adzan, ngaji, bisa lihat cara orang nanam ilmu pengetahuan, kita belajar dari situ. Bagaimana itu? Kalau itu boleh, kan? Berubah juga itu ulama itu tokoh tadi. Jadi kita yakin kita bukan bagian pakai sana lah. Itu akhirnya diterima. Televisi akhirnya diterima sampai sekarang ini gitu. Kita nggak ada gitu kan. Nah, hanya itu tadi di dalam IT itu kontennya, substansinya itu yang ada yang tidak baik bagi kita. Itu pesantren juga harus menjaga jangan sampai santrinya punya iPad, apa iPad itu? iPad apa Bu ya? Ini iPad kan? Belum ya? iPad tadi ada yang dipakai sama Bapak ya, iPad. Ah ya, itu yang agak mahal dikit ya.
Ya, saya punya banyak dikasih orang gitu. Masalah dikasih orang, untungnya jadi pimpinan begitu ya, nggak usah beli. Itu saya malah bukan dikasih nih. Nah itu terus. Jadi kalau makanya dia ada kan yang dari PKS itu DPR yang dilihat itu gambar-gambar porno itu ada juga begitu itu. Jadi Pak Kiai juga kalau orang itu sudah kenal begituan, dilihat kemudian santrinya jangan sampai lihat yang enggak itu. Nanti yang biasa tadi perut ada itu, itu ada. Jadi bagaimana kita gunakan untuk dakwah pendidikan. Itu juga kadang-kadang keliru ya. Ada seorang teroris, kita bicara teroris ya, pengalaman lebih enak daripada Anda. Namanya Jack Jihad, orang Australia. Namanya Jack Daniels Jihad. Dulu pernah di Indonesia kita kejar. Dia seorang Nasrani, karena temannya Islam, namanya Salim, orang Bali Islam jadi Islam. Dia tertarik karena kenapa si Salim kok udah berubah hidupnya, jadi baik begitu. Dia bilang saya Islam, akhirnya dia masuk Islam. Dia baca syahadat, tapi tidak ada ngajari ilmu agama di sana dari Google. Yang dibaca itu gengnya Usama bin Laden. Jadi dia teroris. Jadi ini pentingnya juga kalau kita yang nyusun pendidikan di IT itu tentunya yang model kita gitu, bukan model kayak dia itu. Ya kalau orang teroris itu kan memaknai jihad itu hanya kita, dia perang. Jihad seperti surat Al-Maidah itu nggak ada. Untuk ilasa juga bil hikmah, wal mau'idul hasan itu dianggapnya nggak ada. Udah dinasah mansuh oleh surat At-Taubah, dia bilang itu nggak ada, dia bilang. Tinggal kita, dia bilang. Itu keblinger namanya kan, keblinger. Itulah baca, kalau ingin baca itu baca kitab Al-Ma'alim fi Thariq karangan Syekh Kutub. Itu isinya begitu. Jangan dibaca maksud saya. Nggak jadi, dan dia nggak perlu pesantren gitu, dan cukup cukup kursus singkat diajari itu udah jadi teroris. Kita nggak begitu, dan intinya yang sekali saya katakan bahwa inovasi di dalam IT ya, teknologi informasi itu perlu kita kenal dan perlu kita kuasai agar ini bisa untuk pendidikan, bisa untuk dakwah, dan bisa untuk pengabdian masyarakat. Dan yang juga penting adalah jaringan dari orang-orang pesantren, dari NU. Kita di NU punya NU online dari tahun 2004. Ini bisa diakses kemana-mana, mesti pastinya. Saya lihat juga banyak yang punya, dan di pesantren ini udah asing lagi lah. Ini tinggalin aja Bu ya, di asing mereka udah oke, tinggal didekati aja, dipancing, diberi dulu, nanti biar dikembangkan, dikasih cara bagaimana mengembangkan. Saya kira itulah, saya kira itu Pak ya. Nah ini waktunya nggak banyak supaya bagian ngomong semua nanti kita jawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang disampaikan beliau itu persis seperti dalam sebuah pertemuan internasional teknologi informasi tingkat tinggi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Salah satunya merekomendasikan pentingnya jurnalisme properti, karena salah satu sifat Rasul itu kan tablik ya. Jadi kalau kita bicara teknologi informasi sebenarnya adalah selaras dengan semangat properti, jadi juga semangat ikrah. Jadi kalau kita ada dengan semangat teologis, saya kira kita belajar IT itu ya bagian dari sebuah tuntutan yang tidak bisa kita abaikan. Oleh karena itu, yang kedua adalah sumber kita, Ibu Andriani Asianto. Kita akan memberikan waktu secukupnya nanti, yang barangkali nanti akan disambung Mas Arif. Nanti kepada beliau yang pertama Ibu Andriani, maaf.
Andriani Asianto. Kepada beliau kami persilakan, monggo Ibu.